Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Sika Maumere ini mempromosikan potensi wisata melalui Festival Jelajah Maumere. Dan Festival Jelajah Maumere 2023 ini direncanakan berlangsung mulai Kamis 14 September sampai dengan Sabtu 16 September 2023 menjadi angin segar begitu ya untuk menggeliatkan kembali sektor pariwisata di Kabupaten Sika Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Untuk membicarakan soal ini pendengar RRI, kami sudah bersama narasumber kami, Kepala Bapelitbang Sika Maumere, Margareta Movaldes Damaga Bapa STMN. Pendengar sudah di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Ibu Femi, selamat pagi. Selamat pagi, Ade Lili. Salam sehat, salam tangguh. Oke. Baik, Ibu Femi, ini apa sebenarnya yang melatar belakangi diadakan Jelajah Festival Maumere nanti tanggal 14 kalau tidak salah ya, sampai 16 Iya, September. tanggal 14 betul. Oke, silakan. Iya, baik Ade Lili dan juga semua pendengar setia RRI ND. Yang pertama yang melatar belakangi pelaksanaan festival ini sebenarnya adalah Kabupaten Sika itu dulunya itu sangat memiliki potensi-potensi wisata yang cukup banyak dari jumlah dan juga cukup beragam gitu. Yeah. Kemudian dulunya juga ini kita bicara masa lalu nih supaya memberikan motivasi untuk sekarang. Oke. Sebelum adanya intervensi untuk wisata super premium Labuan Bajo, Kabupaten Sika itu cukup banyak wisatawan juga yang datang dan sektor pariwisata itu menjadi salah satu sektor unggulan. Sehingga dengan adanya Labuan Bajo, kita sebagai penyangga ini kemudian juga dengan kondisi pandemi kemarin, ada keterbatasan fiskal. Dari sisi perencanaan kami di Bapelitbang kemudian melakukan kajian-kajian terkait dengan sektor-sektor yang dapat memberikan daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga salah satunya adalah menggeliatkan kembali pariwisata yang ada di Kabupaten Sika. Oke, baik. Setelah ada ide seperti ini, bagaimana tanggapan dinas-dinas terkait begitu saat itu ya, Ibu Femi ya? Baik, Adeleli. Jadi ini memang kerja-kerja kolaborasi sebenarnya. Kalau untuk pariwisata itu banyak sekali sektor, banyak sekali keterlibatan dari semua kita begitu, tidak hanya pemerintah daerah. Di situ ada juga media, kemudian ada juga dunia usaha, ada pelaku UMKM. Nah ini kita kolaborasikan menjadi satu tim yang solid, yang kemudian untuk tahun 2023 memang sudah ada event-event yang dilakukan oleh dinas teknis, dalam hal ini dinas pariwisata. Tapi kemudian bagaimana kita menyampaikan kepada dunia luar bahwa begitu banyak potensi wisata yang ada di Kabupaten Sika, begitu, sehingga kemudian kita bergandengan tangan mencari mana format yang paling tepat ini untuk kemudian mempromosikan kembali destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sika saat ini. Dan apakah festival ini akan menjadi event tahunan untuk pemerintah Kabupaten Sika begitu, Ibu Femi? Iya, kita harap memang kita merencanakan untuk menjadi festival tahunan gitu. Jadi untuk festival tahunan di Kabupaten Sika itu tidak hanya festival Jelajah Maumere, tetapi ada festival Jelajah Maumere ini itu akan dirangkaikan dengan beberapa festival lainnya yang kita lakukan di Kabupaten Sika. Tapi tajuknya adalah Jelajah Maumere. Jadi memang ada partisipasi yang cukup besar juga dari desa, dari pemerintah desa melalui anggaran desanya untuk kemudian membuat event-event berskala lokal untuk meningkatkan kemudian menggeliatkan pariwisata juga di desa dalam rangka pertumbuhan ekonomi desa. Nah itu akan kita kemas di dalam satu tajuk itu yang kemudian kita berikan nama dengan Festival Jelajah Maumere. Jadi dia merupakan satu rangkaian kegiatan selama 1 tahun
yang ada di berbagai wilayah atau di berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sika. Oke. Jadi untuk tahun ini perdana begitu Ibu Femi ya? Ini perdana, iya, ini Aha. perdana. Untuk perdana ini diselenggarakan di mana ini lokasinya? Ada tiga lokasi yang kita untuk tahun ini yang direncanakan bersama teman-teman dinas, kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan juga beberapa pelaku pariwisata. Ini yang pertama itu akan kita lakukan pembukaan itu di lapangan umum Kota Baru Maumere. Kemudian hari kedua dan ketiga itu kita akan berpindah ke destinasi wisata. Hari kedua kita akan melakukan itu di wisata alam Egon. Wisata alam Egon ini ada beberapa objek yang ada di sana. Kemudian ada beberapa kegiatan, nanti ada hiking ke puncak Gunung Egon. Kemudian di seputaran wisata alam Egon ini juga ada air panas Blidit dan juga ada air terjunnya. Kemudian ada agrowisata karena itu merupakan pusat jagung muda di Kabupaten Sika begitu. Jadi Sabtu dan Minggu itu sangat ramai di daerah Kecamatan Waigete ini. Nah, itu kita mau explore untuk wisata di wisata alam. Kebetulan juga Egon ini itu sementara kita usulkan untuk mendapatkan pengakuan situs warisan geologi yang kemudian lanjutannya akan kita ajukan untuk menjadi geopark di Kabupaten Sika. Terus yang berikut kita ambil wisata pantai nih. Setelah dari alam, kita turun ke pantai. Hari ketiga itu ada kegiatan di Tanjung Kajibulu. Jadi Tanjung Kajibulu itu ada pantai, kemudian ada padang savana yang cukup luas di ketinggian. Jadi pantai langsung bukit. Nah, itu sunrise dan sunsetnya itu memang sangat bagus sekali karena view-nya adalah kawasan wisata alam Laut Maumere. Jadi view-nya ke arah utara itu memang kita ambil momennya pada saat sunset karena ada kegiatan pembuatan vlog pariwisata dan sebagainya dilombakan. Sehingga itu kita explore untuk 2 destinasi wisata, kemudian juga kota karena kota ini ke depan ini kota akan kita fokuskan menjadi wisata kuliner untuk Kota Maumere. Seperti itu, Adeleli. Baik, jadi ini klub ya dari kota kemudian ke alam betul. dan juga ke pantai gitu. Luar biasa sekali konsepnya ini ya. Nah, ini bagaimana proses perencanaan dan juga penganggaran ini yang penting begitu ya untuk mendukung potensi dan juga pengembangan pariwisata di Kabupaten Sika begitu Ibu Femi ya. Silakan. Iya, baik. Jadi ini kita kembali sebenarnya saya sedikit menyampaikan soal data dulu karena di awal mungkin saya menyampaikan kebijakan umumnya saja, tetapi soal data untuk kunjungan wisata ini kan di Kabupaten Sika memang saya pikir untuk semua kabupaten sama. Kita sebelum pandemi itu kalau di Kabupaten Sika 2018-2019 itu jumlah kunjungan itu ada di angka 50 ribuan. Kemudian dia turun drastis ke 2020 di 20 ribuan. Naik lagi di 2022 di Kabupaten Sika sendiri 36 ribuan gitu. Tetapi lama tinggalnya itu tidak lebih dari 1,8 hari. Jadi wisatawan datang ke sini ya paling lama mungkin 2 hari. Terus kembali ke mana lagi gitu. Tetapi yang luar biasa adalah dari lama tinggal yang cuma 1,8 itu ada perhitungan terkait dengan belanja wisatawan dari 2021 yang 29 miliar, 2022 itu naik menjadi 75,5 miliar. Jadi ini satu hal yang luar biasa yang dihasilkan dari geliat pariwisata. Dia bisa menggerakkan semua sektor yang ada. Nah, ini UMKM ini juga mandiri sekali kalau di Kabupaten Sika, sehingga memang tidak salah ketika kami menyusun dokumen perencanaan, sektor pariwisata ini juga kami angkat menjadi sektor unggulan
di samping beberapa sektor lainnya seperti pertanian, perikanan, kemudian mungkin juga peternakan. Nah, ini akan menggerakkan sektor-sektor lainnya. Jadi ini memang kita harapkan juga festival ini akan kita rangkaikan dengan festival-festival serupa yang ada di kabupaten lain. Jadi yang dilakukan di ND, dilakukan di Flores Timur, begitu. Mungkin ini sebagai daya ungkit. Sebenarnya kan untuk pariwisata tidak bisa Kabupaten Sika juga berdiri sendiri, begitu. Kita juga memperjuangkan supaya Flores ini kembali kemudian dengan segala macam destinasi wisata. Kalau misalnya antar kabupaten kemudian kita punya komunikasi dan koordinasi yang baik, saya pikir lama tinggal wisatawan di Flores, tidak lagi skala kabupaten tapi di Flores itu akan panjang, akan lebih lama. Akan lebih lama karena mereka akan menghabiskan waktu, apalagi wisatawan luar ya, karena mereka merencanakan liburannya itu kan sudah jauh-jauh hari. Jadi liburan mereka itu akan dihabiskan hanya di areal Flores. Karena tidak habis-habisnya itu, destinasinya banyak, eventnya juga banyak. Akhirnya banyak orang yang semakin datang ke kita begitu. Nah ini jadi ini yang menjadi PR bersama juga yang harus dikoordinasikan lintas kabupaten gitu, Adileli. Jadi salah satu usaha dan cita-cita besar agar para pengunjung yang datang berkunjung di NTT dan Flores secara umum itu ya, itu bisa lebih lama bertahan di daerah kita begitu ya, dengan beberapa suguhan-suguhan yang berwarna begitu untuk kita tampilkan kepada mereka. Baik, Ibu Femi, apakah sudah ada roadmap begitu ya dari pemerintah Kabupaten Sika untuk menetapkan atau penerapan pariwisata yang berkelanjutan sebagai penyangga New Seven Wonder Labuan Bajo begitu? Iya, kalau kita dokumen Riparda kita sudah punya. Kemudian ada pemetaan untuk pengembangan kawasan juga kita sudah punya. Itu memang kita petakan ada 4 kawasan karena kami juga kabupaten yang banyak pulau, ada 17-an pulau, dan itu pulau-pulau lebih banyak di kawasan TWAL, kawasan Taman Wisata Alam Laut. Jadi ada kawasan kepulauan, kemudian ada kawasan pesisir utara, ada kawasan daratan, dan ada kawasan pesisir utara. Dan itu pemetaan terhadap 4 kawasan ini itu dengan beragam destinasi gitu, sehingga ini yang akan kita bangun kemudian di dalam dokumen, merujuk kepada dokumen Riparda, tetapi kemudian kita akan membuat pemetaan untuk berbasis kawasan. Memang kalau kita sadari masih banyak sekali keterbatasan dalam kaitan dengan infrastruktur, kemudian kesiapan SDM gitu. Ini juga PR besar yang mungkin belum pernah tertuntaskan oleh pemerintah kabupaten. Nah, ini juga akan menjadi salah satu motivasi sebenarnya untuk kita bisa mempersiapkan diri dengan baik begitu. Sebenarnya sudah terbuka, ada intervensi anggaran juga dari pemerintah pusat, kemudian ada perhatian-perhatian juga melalui beberapa sektor lain di luar pemerintah. Nah, meskipun kondisi keterbatasan fiskal begitu, sehingga tadi terkait dengan anggaran memang untuk tahun 2023 Festival Jelajah Maumere itu kita tidak terlalu banyak sebenarnya kalau dari sisi anggaran. Dia antara 170 sampai 200 untuk pelaksanaan. Dengan 3 lokasi yang kami laksanakan sebenarnya ini juga sangat pas-pasan lah kalau kita bilang ya. Tetapi puji Tuhan karena ada kolaborasi dari lintas sektor, kemudian dari kecamatan, desa, dan satu yang saya lupa, di Egon itu masuk di kawasan hutan lindung, sehingga dia ada di bawah pemerintah provinsi melalui UPT KPH. Dan ini berarti kami juga punya kerjasama dengan pemerintah provinsi. Nah, ini juga kami mendapat dukungan sangat luar biasa dari teman-teman UPT KPH yang ada di Kabupaten Sika, sehingga memang tidak terasa berat begitu, meskipun dengan anggaran yang minim. Terus kegiatannya ada tersebar di beberapa lokasi, ada dukungan media juga. Di sini kami juga dibantu oleh media, artinya kami punya komitmen yang sama untuk bisa mengeksplor Kabupaten Sika, sehingga yang kita rasa memang kalau kita rincikan mungkin agak sulit untuk bisa melaksanakan itu dengan kebutuhan anggaran dan segala macam rencana yang kita lakukan di destinasi wisata-wisata itu. Tapi
puji Tuhan itu di H-2 ini semuanya masih on the track lah, masih aman untuk kami bisa laksanakan. Oke, puji Tuhan ya. Di awal tadi Iya. Ibu Femi sudah sampaikan bahwa untuk membuat festival atau menggelar festival ini butuh kerjasama beberapa sektor begitu ya. Nah, ini Betul. siapa saja Kak yang sudah dilibatkan begitu ya, diajak kerjasama oleh Bapak Litbang begitu ya, untuk mendukung pengembangan pariwisata dalam hal ini lebih khusus ke Festival Jelajah Maumere begitu. Iya, baik Ada Leli. Jadi memang leading sektornya pasti di Dinas Pariwisata. Pariwisata ya, betul. Selaku dinas teknis gitu. Kemudian kami memang mendorong untuk dari sisi perencanaan, artinya untuk mencapai target-target indikator yang sudah kami tetapkan untuk pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, yang didukung juga salah satunya dari pembangunan pariwisata ini, sehingga kami mempunyai kewajiban juga untuk tetap mendampingi. Jadi Dinas Pariwisata tidak bisa jalan sendiri, begitu kami juga mendampingi, kemudian supaya apa yang memang kami targetkan itu bisa tercapai. Kemudian ada juga beberapa perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya, itu ada Kominfo masuk di dalam situ, ada kemudian Dinas Perhubungan, ada Pol PP, dan lintas sektor lainnya. Untuk di pemerintahan itu semua pasti terlibat. Kemudian UPT KPH juga hadir bersama-sama dengan kami. Kemudian ada perguruan tinggi. Jadi ada perguruan tinggi ini kita melibatkan Mapala dari Unipa, karena nanti pada saat hari pertama pembukaan, malam pada saat pembukaan itu juga sekaligus melepas tim Mapala Unipa untuk melakukan hiking di puncak Gunung Egon. Jadi malam mereka sudah berangkat ke puncak Gunung Egon, dan besok pagi itu kemudian akan turun di atas. Nanti mereka live streaming juga akan dilakukan, kemudian mempromosikan soal kawasan puncak Gunung Egon, karena terus terang sampai dengan saat ini hampir setiap hari itu ada wisatawan mancanegara yang melakukan pendakian ke puncak Gunung Egon. Jadi ini kita mau explore. Kemudian di situ ada media. Media ini juga kami berterima kasih kepada Tribun Flores yang selama ini juga sangat membantu kami, dan media-media lokal lainnya pasti akan kami rangkul semua untuk sama-sama kita mendukung kegiatan ini. Ada pemerintah kecamatan dan desa dan masyarakat di dua destinasi wisata yang akan kita lakukan ini. Itu yang kita ingin angkat itu adalah masyarakat juga ini. Jadi kelompok-kelompok masyarakat itu kemudian mereka akan menyiapkan panganan lokal dan sebagainya. Kemudian UMKM ini juga menjadi salah satu faktor kunci di dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Itu juga ada keterlibatan dari UMKM sendiri. Seperti itu ada. Oke, Ibu Femi ini yakin ya, optimis ya, bahwa dengan adanya Festival Jelajah Maumere ini bisa mendongkrak dunia usaha pariwisata. Sangat optimis. Ini satu-satunya cara. Jadi kita hanya perlu mendatangkan sebanyak-banyaknya orang ke Kabupaten Sika begitu. Kalau orang datang banyak, orang berbelanja banyak, itu akan membuat semua sektor itu akan bergerak di Kabupaten Sika. Ekonomi, kemudian yang lain-lainnya itu pasti akan tergerak, karena orang tertarik untuk datang. Tertariknya kenapa? Selain ada faktor lain terkait investasi dan sebagainya di bidang-bidang lain, tapi yang lebih menarik itu adalah ketika orang datang untuk di sana itu ada geliat pariwisata yang luar biasa, ada destinasi wisata dan sebagainya. Dan sekarang ini memang sudah trennya ke arah situ. Kita lihat sendiri Labuan Bajo ya. Memang harus kita akui itu kan intervensi APBN. Tapi saya yakin dengan kegiatan ini, kemudian dengan dukungan kolaborasi dari semua pihak, mungkin tidak sekarang gitu, tidak setelah kegiatan langsung kita menghitung ini apa efeknya begitu kan. Tetapi 1-2 tahun ke depan atau tahun depan begitu, kita akan lihat penerbangan begitu. Mungkin sekarang kita hanya menemui wisatawan mancanegara, dalam satu kali penerbangan kita naik misalnya bersamaan cuma 5 orang. Akan kelihatan Januari, Februari itu akan mulai banyak yang mulai berdatangan, ke orang-orang baru masuk banyak. Kita akan lihat kembali destinasi-destinasi wisata itu banyak kunjungan. Nah itu
kalau ini secara konsisten kita jaga dengan baik, kemudian itu secara masif kita lakukan publikasi dan sebagainya dengan dukungan berbagai pihak, saya sangat optimis sekali, sangat optimis sekali bahwa apa yang ingin kita capai, pertumbuhan ekonomi, kemudian segala macam geliat sektor-sektor itu pasti akan tercapai. Oke, pesan dan harapannya ini sebelum kita akhir obrolan kita pagi hari ini, Bu Femi. Iya, mari untuk masyarakat Kabupaten Sika khususnya dan juga seluruh masyarakat di Pulau Flores, Lembata itu, mari kita luangkan waktu untuk bisa hadir di Kabupaten Sika untuk menikmati Festival Jelajah Maumere. Tentunya ada banyak hal yang nanti bisa dibawa pulang karena kebetulan waktunya di weekend. Dan mari kita bangun pariwisata, geliat pariwisata di NTT khususnya di Flores dan Lembata secara bersama-sama. Sehingga ini akan bisa meningkatkan apa yang kita cita-citakan. Jadi untuk kabupaten maupun untuk Flores dan juga untuk NTT pada umumnya. Kami menunggu semua. Ade Leli juga kami tunggu untuk bisa hadir di Maumere tanggal 14 sampai 16 nanti. Oke, siap. Nanti diborong semua coklat-coklat sana ya, Pak. Oh iya, dengan coklat Sika ya. Iya. Oke, baik Ibu Femi, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Baik, Sukses untuk giat terima besar kasih. ini. Selamat pagi. Iya, selamat pagi.